Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan selamat malam Ibu. Eh, Kenalkan kami dari kelompok 7 ingin memberikan laporan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah digital. Baiklah di sini kenalkan di tim kelompok 7 ini terdiri dari saya Fariski, kemudian ada Mas Weldi Aryo, kemudian ada Mas Apri Winarto, kemudian ada Denis Ronaldo, dan ada Mas Anditya Saputra. Pada file presentasi ini, kita akan membagi tugas beberapa poin yang akan dipresentasikan masing-masing. Semua tim mendapatkan bagian tugas presentasi pada masing-masing poinnya. Baiklah, yang pertama akan saya coba mulai share screen untuk presentasi summary daripada project yang kita buat. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Saya coba perkenalkan diri lagi bahwa kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proyek rintisan bisnis digital yang kami beri nama Atap Indonesia. Atap Indonesia merupakan sebuah platform digital yang bertujuan membantu digitalisasi UMKM melalui teknologi dan sistem pakar. Platform ini dirancang untuk membantu konsumen menghitung kebutuhan material, atap maupun material lainnya secara akurat, sekaligus menghubungkan mereka dengan toko-toko bangunan terdekat supaya proses pembelian menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Pada presentasi ini, kami menjelaskan latar belakang solusi yang kami tawarkan, model bisnis, hingga implementasi website yang telah kami rancang. Sebelum memasuki materi utama, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok yang menyusun proyek ini. Kami berasal dari kelompok 7 yang terdiri dari saya, Fariski, dan Denis Ronaldo, Apri Winarto, Mas Weldi Aryo, dan Andi. Pemenuhan ujian akhir semester digital kami kembangkan. Sebelum membuat sebuah solusi, kami identifikasi terhadap bahan bangunan, permasalahan yang belum mampu melaksanakan digitalisasi sehingga sulit menjangkau pelanggan secara online. Permasalahan kedua adalah kurangnya pengetahuan konsumen yang mengenai perhitungan kebutuhan material atap dan material lainnya. Akibatnya sering terjadi pembelian material yang berlebihan ataupun kurang sehingga menambah biaya pembangunan. Permasalahan yang selanjutnya adalah rantai pasok yang belum terintegrasi. Informasi stok antara pabrikan, distributor, dan toko bangunan dan pelanggan belum saling terhubung secara real time. Ketiga permasalahan tersebut menjadi alasan utama kami mengembangkan. Kemudian solusi yang kami tawarkan adalah platform Atap Indonesia yang menggunakan teknologi sistem pakar. Sistem ini mampu menghitung kebutuhan material atap dan talang air secara otomatis hanya berdasarkan ukuran bangunan yang dimasukkan pengguna. Selain itu, sistem ini memberikan rekomendasi material yang paling sesuai dalam waktu yang kurang dari 2 detik. Berdasarkan hasil pengujian, sistem memiliki tingkat akurasi prediksi hingga 99,2% hingga mampu membantu konsumen mengambil keputusan dengan lebih tepat. Dengan demikian, risiko kesalahan perhitungan material dapat dikurangi secara signifikan. Atap Indonesia merupakan konsep online to offline atau O2O. Komponen pertama adalah sistem pakar mitigasi yang membantu konsumen menghitung kebutuhan material sebelum pembangunan dimulai. Komponen kedua adalah sistem routing, pesanan yang secara otomatis mengirimkan pesanan ke toko bangunan yang terdekat sehingga biaya logistik menjadi lebih efisien. Komponen ketiga adalah pemberdayaan UMKM, yaitu memberikan kesempatan kepada toko bangunan lokal
untuk bergabung dalam platform yang tanpa harus mengembangkan sistem digital sendiri. Melalui modul ini, seluruh pihak mendapatkan manfaat, baik konsumen, UMKM, maupun pabrikan material. Selanjutnya adalah validasi pasar. Berdasarkan simulasi bisnis yang kami lakukan, Atap Indonesia memiliki potensi yang sangat baik. Platform ini diproyeksikan mampu bekerjasama dengan lebih dari 1.000 UMKM toko bangunan, sehingga model bisnis kami menunjukkan tingkat akurasi sistem berdasarkan 99,2% dan telah mampu menyelesaikan puluhan ribu transaksi pada tahap validasi konsep. Data tersebut menunjukkan bahwa solusi yang kami tawarkan memiliki peluang untuk berkembang menjadi platform top tech di Indonesia. Yang kemudian adalah keunggulan kompetitif kami, kita mempunyai sistem pakar hiperlokal logistik dan UMKM friendly, dan dibandingkan dengan e-commerce biasa dan toko offline lainnya itu sangat masih manual sekali. Sehingga pendekatan kami menyelesaikan masalah last mile delivery, material konstruksi sambil memberdayakan UMKM lokal. Untuk roadmap bisnis rintisan ini, agar bisnis berkembang secara bertahap, kami menyusun roadmap dalam 4 fase. Pada kuartal pertama, kami fokus mengembangkan MVP serta melakukan uji coba sistem. Pada kuartal kedua, kami mengoptimalkan sistem rutin pesanan menuju toko bangunan mitra. Pada kuartal ketiga, kami memperluas jaringan distribusi ke seluruh Jawa Barat dan sekitarnya. Sedangkan pada kuartal keempat, kami menjadi kerjasama yang langsung dengan pabrikan besar agar distribusi material dapat berjalan secara lebih efisien. Roadmap ini menunjukkan pengembangan bisnis kami dalam jangka pendek hingga menengah. Kemudian pembagian presentasi ini akan sudah dipresentasikan oleh saya, dan selanjutnya setelah ini akan ada penjelasan terkait bisnis model canvassing yang akan disampaikan oleh Mas Andi Tias. Kemudian adalah pitch deck yang akan disampaikan oleh Mas Apri Yunarto. Kemudian selanjutnya terkait dengan website Atap Indonesia akan dijelaskan dan dipresentasikan oleh Mas Denis Ronaldo. Dan untuk question and answer yang sudah kita rangkum selama perkuliahan itu nanti akan dipresentasikan oleh Mas Weldy Aryo. Untuk Mas Andi Tias, silakan dilanjut untuk menjelaskan bisnis model Canvas terkait Atap Indonesia. Halo Mas Andi Tias, suaranya belum terdengar. Tes, kedengar nggak suara saya, Bang? Iya, silakan dilanjut. Izin share screen ya, Mas. Baik, di sini saya akan memaparkan bisnis model Canvas. Ya, bisnis model Canvas. Pada halaman ini ditampilkan keseluruhan bisnis model Canvas. Bisnis model Canvas terdiri dari 9 elemen utama yang saling berkaitan, yaitu yang pertama customer segment, yang kedua value proposition, yang ketiga channel, yang keempat customer relationship, yang kelima revenue stream, yang keenam key activities, yang berikutnya key resource, terus key partner dan cost structure. Agar lebih mudah dipahami, kami akan menjelaskan masing-masing tersebut satu persatu pada slide berikutnya. Pada pertama adalah customer segment, yaitu siapa saja target pengguna platform Atap Indonesia. Target pertama adalah pembeli akhir, yaitu pemilik rumah maupun kontraktor yang membutuhkan kepastian harga dan estimasi kebutuhan material secara akurat. Target kedua adalah mitra toko bangunan, yaitu toko-toko lokal yang ingin meningkatkan penjualan melalui pesanan digital. Target ketiga adalah sales lapangan yang membutuhkan alat bantu digital untuk menghitung kebutuhan material secara cepat ketika melakukan survei di lokasi proyek. Dengan melayani 3 segmen ini secara bersamaan, platform mampu membangun ekosistem yang saling menguntungkan. Yang berikutnya adalah value proposition, yaitu nilai utama yang ditawarkan kepada pelanggan
adalah sistem pakar estimator yang mampu menghitung kebutuhan material atap secara otomatis sehingga mengurangi kesalahan perhitungan. Yang kedua, transparansi informasi melalui katalog digital yang menampilkan spesifikasi material secara jelas sehingga pelanggan dapat memilih sesuai kebutuhan dan anggaran. Yang ketiga adalah efisiensi distribusi melalui konsep hiperlokal, yaitu pengiriman dari toko mitra terdekat sehingga waktu pengiriman menjadi lebih cepat dan biaya logistik lebih rendah. Yang berikutnya distribution channel, yaitu bagaimana produk dan layanan sampai kepada pelanggan. Kanal utama adalah platform digital berbasis website maupun aplikasi. Selain itu, terdapat jaringan toko mitra sebagai pusat pemenuhan pesanan. Untuk proyek yang membutuhkan survei langsung, tersedia sales lapangan yang membantu proses verifikasi. Kemudian, terdapat regional hub yang berfungsi sebagai pusat koordinasi distribusi agar pengiriman lebih efisien. Berikutnya, customer relationship. Pada bagian customer relationship, fokus kami adalah membangun kepercayaan pelanggan. Yang pertama, melalui edukasi teknis menggunakan simulator estimator yang dapat digunakan secara gratis. Kedua, melalui verifikasi langsung oleh sales sehingga hasil estimasi sesuai dengan kondisi lapangan. Yang ketiga, melalui proses transaksi yang sederhana, transparan, dan terintegrasi sehingga pelanggan merasa aman selama proses pembelian. Yang berikutnya, revenue stream, yaitu sumber pendapatan perusahaan. Pendapatan utama berasal dari penjualan material atap melalui platform. Selain itu, perusahaan memperoleh komisi dari transaksi yang dilakukan oleh toko mitra. Ke depan, platform juga dapat menghasilkan pendapatan tambahan melalui layanan premium seperti konsultasi proyek, fitur analitik, maupun kerjasama promosi dengan supplier material bangunan. Berikutnya, key activities adalah yaitu aktivitas utama yang harus dilakukan perusahaan. Aktivitas pertama adalah mengembangkan algoritma estimator agar hasil perhitungan semakin akurat. Kedua, membangun dan mengelola kerjasama dengan toko bangunan di berbagai daerah. Ketiga, melakukan sinkronisasi stok secara real-time antara supplier, gudang regional, dan toko mitra agar informasi ketersediaan barang selalu akurat. Key resource, yaitu sumber daya utama yang mendukung operasional bisnis. Yang pertama adalah platform teknologi berbasis cloud. Kedua, database teknis material atap yang menjadi dasar sistem estimator. Ketiga, jaringan gudang serta armada distribusi. Dan terakhir adalah tim ahli yang terdiri dari pengembang aplikasi serta tenaga konstruksi yang memahami kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, key partners. Key partners terdapat beberapa mitra strategis yang mendukung keberhasilan bisnis. Pertama, pabrik dan supplier sebagai penyedia material. Kedua, toko bangunan lokal yang menjadi mitra distribusi. Ketiga, perusahaan logistik yang membantu pengiriman ke berbagai wilayah. Dan yang terakhir, komunitas kontraktor yang berperan dalam memperluas penggunaan platform melalui proyek-proyek yang mereka kerjakan. Berikutnya, cost structure, yaitu struktur biaya utama dalam menjalankan bisnis. Biaya terbesar meliputi pengembangan dan pemeliharaan platform teknologi, kemudian biaya pemasaran untuk memperoleh pelanggan dan mitra baru, dan selanjutnya komisi bagi tenaga sales dan biaya operasional gudang maupun distribusi logistik agar pengiriman dapat berjalan dengan baik. Berikutnya visual summary. Pada halaman ini ditampilkan ringkasan keseluruhan bisnis model Canvas. Semua elemen yang telah dijelaskan saling terhubung. Customer segment menentukan siapa pengguna platform. Value proposition menjelaskan manfaat yang diterima pelanggan. Channel dan customer relationship memastikan layanan dapat diterima dengan baik. Selanjutnya, key activities, key resource, dan key partners adalah fondasi operasional perusahaan. Dan yang terakhir, revenue stream dan cost structure menunjukkan bagaimana bisnis memperoleh keuntungan sekaligus mengelola biaya operasional. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih Mas Fariski. Terima kasih Mas Andi.
Selanjutnya akan ada penjelasan terkait dengan pitch deck, di mana ini akan dipresentasikan oleh Mas Apri Yunarto. Sebagai informasi, pitch deck ini berisi gambaran bisnis secara ringkas, mulai dari permasalahan, solusi, peluang pasar, model bisnis, hingga strategi pengembangan perusahaan. Untuk Mas Apri Yunarto, mohon dijelaskan lebih lanjut untuk presentasinya. Ya, terima kasih Mas Faris. Untuk feedback kali ini Atap Indonesia itu bukan e-commerce biasa yang artinya ekosistem digital dan sistem pakar. Solusi di feedback kali ini, masalah di industri konstruksi saat ini ada 3. Salah satunya asimetri informasi dan risiko teknis, yang artinya konsumen awam sering salah menghitung kebutuhan material atau memilih spesifikasi yang salah, berujung pada atap bocor atau struktur tidak aman. Dan inefisiensi retail tradisional, toko bangunan lokal kesulitan inventaris dan menjangkau pelanggan baru secara online. Nah, selanjutnya rantai pasok terfragmentasi. E-commerce konvensional tidak cocok untuk material berat karena ongkos kirim mahal dan logistik yang rumit. Setelah masalah itu terjadi, maka kita buatkan solusi, yaitu ekosistem terintegrasi Atap Indonesia. Salah satunya sistem pakar estimat kebutuhan material, spesifikasi, dan mitigasi risiko kebocoran serta relatif berdasarkan input dimensi rumah. Nah, selanjutnya adalah distribusi hiperlokal atau online to offline, meneruskan pesanan pelanggan masuk ke toko bangunan mitra terdekat untuk menjamin pengiriman material berat yang cepat dan murah. Yang selanjutnya adalah direct file force, yang artinya tenaga sales lapangan yang terhubung ke platform atau konsumen dan membantu input purchase order PO. Yang selanjutnya adalah cara kerja platform Atap ini adalah yang pertama uji simulator gratis, yang artinya pelanggan memasukkan dimensi dan spesifikasi atap via web atau aplikasi. Yang kedua, rekomendasi cerdas. Sistem ini menerbitkan RAB presisi, yang artinya biayanya itu sangat piring kualitas material. Nah, selanjutnya adalah routing pesanan, sistem mencari Jawa Barat Hub atau toko mitra terdekat untuk pemenuhan. Yang selanjutnya adalah verifikasi dan eksekusi, yang artinya sales lapangan memvalidasi dan toko memproses armada pengiriman. Peluang pasar konstruksi di Indonesia ini sangat besar. Market size material bangunan di sini digitalisasi yang tertinggal. Sektor retail material bangunan di Indonesia bernilai puluhan miliar dolar. Namun kurang dari 5% transaksi terdigitalisasi dengan baik. E-commerce umum gagal menyelesaikan masalah last mile delivery untuk material berat dan tidak memberikan expert advice yang sangat krusial dalam pembangunan. Kenapa kami menang? Beberapa keunggulan dari kita. Yang pertama, Atap Indonesia itu fitur ekosistemnya penuh, yang artinya ada estimator, online to offline, file force. Nah, selanjutnya e-commerce konvensional hanya etalase digital, logistik mahal. Toko material offline, jangkauan terbatas, harga tidak transparan. Jadi Atap Indonesia ini benar-benar menjadi solusi untuk perbandingan efektivitas model penyelesaian masalah, problem solution pada rantai pasok material berat. Model bisnis B2B atau B2C, yang artinya
Monetisasi utama, pendapatan utama kami berasal dari margin penjualan langsung, material jaringan, dan atap yang disuplai dari pabrikan utama ke dalam jaringan hub dan mitra retail kami. Dan efisiensi, kami mengambil komisi take rate dari transaksi yang di-routing secara hiperlokal ke mitra toko. Sistem ini mengurangi biaya pergudangan mandiri secara drastis dan model aset light. Nah, kali ini proyeksi struktur pendapatan revenue yang platform take rate, komisi transaksi kurang lebih 50%, margin penjualan material dan berlangganan, mitra toko 20%. Transaksi dan pencapaian utama. Yang pertama adalah algoritma tervalidasi, simulator sistem takar estimator versi 1.0 ini telah diuji coba dengan tingkat akurasi kebutuhan material mencapai 95%. Kemitraan strategis berhasil mengamankan pasokan langsung dari 3 pabrikan berjaringan dan benteng adalah akuisisi mitra lokal. Onboarding awal 50 toko plus toko bangunan sebagai fulfillment center hiperlokal di area Jawa Barat Hub. Yang selanjutnya adalah pilot project offline to online, online to offline, yang artinya tim SaaS lapangan telah menyelesaikan 200 lebih verifikasi fisik menggunakan aplikasi internal kami. Nah, di sini adalah go to market strategi, fokus di Jawa Barat, onboarding mitra toko dan peluncuran agresif simulator ke end user. Yang selanjutnya adalah ekspansi replikasi model hyperpole ke seluruh kota besar di Pulau Jawa. Penambahan lini produk konstruksi, yang artinya kita perluasan wilayah yang awalnya dari Jawa Barat kita ke Pulau Jawa. Yang selanjutnya adalah B2B SAS meluncurkan peluncuran penuh sistem manajemen inventaris dan armada berbasis langganan untuk mitra toko. Yang selanjutnya adalah skala nasional dominasi pasar, PropTech integrasi layanan pembiayaan fintech untuk proyek konstruksi. Mari bangun masa depan konstruksi, jadilah bagian dari transformasi digital rantai pasok material atap terbesar di Indonesia. Dan berikut adalah website dari kami. Ya, sekian dari saya untuk materi kali ini. Kembalikan ke Mas Welby. Terima kasih Mas Apri untuk penjelasan pitch deck-nya. Kemudian setelah menjelaskan konsep bisnis, berikutnya kami akan memperlihatkan implementasi website Atap Indonesia. Website ini dirancang sebagai media utama bagi pelanggan untuk menghitung kebutuhan material, memperoleh rekomendasi produk, serta melakukan pemesanan secara digital. Demonstrasi fitur-fitur website akan disampaikan oleh Mas Denis Ronaldo. Silakan Mas Denis untuk dilanjutkan presentasinya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim saya. Kali ini saya akan menjelaskan fitur dan kegunaan serta keunggulan dari web yang telah kami buat, yaitu bernama Atap Indonesia Auto Ecosystem. Jadi Atap Indonesia adalah sebuah platform digital visioner yang dirancang secara khusus untuk mentransformasi cara masyarakat dalam merencanakan, menghitung, hingga memesan kebutuhan konstruksi, atap, dan sistem drainase atau talang air. Berangkat dari permasalahan klasik di dunia konstruksi seperti salah perhitungan material, minimnya transparansi harga, dan sulitnya menemukan toko yang terpercaya, Atap Indonesia hadir menawarkan efisiensi, kepraktisan, dan akurasi tinggi dalam satu genggaman. Platform ini mengintegrasikan 3 pilar utama yang saling berkesinambungan, yaitu sistem bakar berbasis data, expert system, katalog produk yang komprehensif,
dan jaringan kemitraan toko fisik yang luas melalui ekosistem digital yang modern ini. Pengguna tidak lagi hanya bertindak sebagai pembeli pasif, melainkan menjadi perencana cerdas yang dapat mengelola proyek pembangunan atau renovasi bangunan mereka dengan estimasi yang jauh lebih matang. Maka dari itu, beberapa fitur yang kami unggulkan di dalam web yang telah kami buat dengan ekosistem ini, yaitu pertama yang kami sangat highlight itu kalkulator cerdas dan sistem analisis pakar. Ini adalah salah satu inovasi yang kami buat untuk atap Indonesia, yaitu fitur kalkulator cerdas yang berfungsi sebagai asisten teknis pribadi Anda. Fitur ini dirancang untuk meminimalkan risiko human error. Sebagai asisten teknis pribadi Anda, fitur ini rancang dalam perencanaan struktural. Sistem akan mengolah berbagai variabel krusial, yaitu antara lain dimensi teknis atap seperti panjang dan lebarnya dengan hitungan meter, serta intensitas curah hujan, yaitu di sini ada ringan, ada sedang, ada lebat, dan sangat lebat. Tidak hanya itu, materialnya pun kami buat beberapa varian, yaitu salah satunya ada PVC standar, beserta dengan harga per meternya yang akan selalu kami update. Di sini saya dapat contohkan, saya akan memasukkan panjang atap tersebut yaitu 6 meter dan lebarnya itu 7 meter. Dan intensitasnya saya akan memilih sedang. Ini bisa di adjust berdasarkan tempat tinggal kita serta material talangnya. Di sini saya pilih PVC standar dan saya akan mulai menjalankan sistem pakar tersebut. Maka keluarannya adalah suatu rekomendasi dari sistem ini, yaitu dengan keluaran RAB dengan perhitungannya 93.500 dan biaya pasangnya 55.000, maka total investasi yang akan dilakukan adalah 148.500. Dan dengan investasi ini para penggunanya akan mendapatkan insight pakar, yaitu mencegah potensi kerugian akibat kebocoran hingga 15 juta seperti perbaikan plafon, dinding, furnitur rusak, pengembalian investasi ROI terjadi dalam 8-12 bulan. Kami juga membuat suatu opsi, yaitu belanja material, karena kami juga memiliki beberapa katalog di sini dan konsultasi dengan toko mitra, yaitu 15 toko yang bisa kami pilih. Maka keluarannya adalah beberapa toko yang bisa dihubungkan melalui chat WA, serta kota-kotanya seperti Depok, Bogor, Cibinong, Bekasi, Bandung, Cirebon, sampai Semarang, Solo, dan Jogja. Selanjutnya saya akan masuk ke belanja material, yaitu katalog. Di katalog ini kami memahami bahwa setiap bangunan memiliki karakteristik, fungsi, dan kebutuhan estetika yang berbeda. Oleh karena itu, platform ini menyediakan katalog digital menyajikan informasi produk secara mendetail, transparan, dan mudah dipahami, seperti kategori standar ekonomis, kategori struktural, daya tahan tinggi, kategori premium, material-material eksklusif seperti bitumen, galvalum yang menawarkan nilai estetika tinggi, peredaman suara yang baik, serta usia pakai jangka panjang. Manfaat bagi pengguna yang kami berikan yaitu tampilan antarmuka yang bersih dan terstruktur, memungkinkan pengguna baik orang awam maupun kontraktor profesional untuk melakukan komparasi kualitas
spesifikasi teknis dan kesesuaian anggaran secara objektif tanpa perlu membuang waktu mencari informasi secara terpisah di internet. Maka kami hadir dengan Atap Indonesia. Jaringannya pun kami buat luas, terintegrasi dengan WhatsApp. Keunggulan mutakhir yang membedakan Atap Indonesia dengan platform direktori lainnya adalah sistem jembatan komunikasi interaktif berbasis direct to merchant. Nama toko resmi beserta domisili kota operasionalnya, nama person in charge, seperti di sini bisa dilihat, akan saya besarkan, yaitu Toko Mitra Jaya di Depok dengan Pak Hendra yang bisa dihubungi di nomor berikut dan chat WA-nya. Dan beberapa toko beserta PIC-nya. Jadi kesimpulan dan nilai tambah secara keseluruhan, Atap Indonesia bukan sekedar situs web informasi, melainkan sebuah solusi hulu ke hilir, end-to-end solution yang berhasil menyatukan aspek teknik sipil, keterbukaan informasi material, dan kemudahan transaksi pasar ke dalam satu ekosistem yang solid. Bagi konsumer akhir, pemilik rumah, platform ini memberikan rasa aman dan transparansi bagi kontraktor. Platform ini mempercepat proses procurement atau pengadaan barang, dan bagi mitra toko, Atap Indonesia menjadi saluran pemasaran digital yang efektif untuk menjangkau target pasar yang lebih spesifik. Atap Indonesia adalah jawaban relevan bagi era konstruksi saat ini, yaitu era konstruksi yang modern, menuntut hasil bangunan yang aman, tahan lama, efektif, dan efisien. Maka mungkin segitu yang bisa saya jelaskan. Akan saya kembalikan lagi kepada moderator kelompok kami, yaitu Mas Fariski. Mas Fariski, dipersilakan. Baiklah, terima kasih Mas Denis atas penjelasan website Atap Indonesia. Semoga bisa dipahami bersama. Dan kemudian dari kelompok 7 untuk selanjutnya adalah ada sesi Q&A. Sebelumnya kami dari kelompok 7 mohon maaf atas keterlambatan dan keterbatasan yang ada. Kami tidak dapat mempresentasikan di hadapan Ibu dosen proyek kami secara langsung di Jimit. Oleh karena itu, kami menyusun video presentasi ini agar tetap dapat menyampaikan gagasan rancangan bisnis Atap Indonesia secara komprehensif. Sebagai pengganti sesi interaktif, pada bagian ini kami telah merangkum sesi question and answer. Kami telah juga mengantisipasi dan mengumpulkan kurang lebih 7 pertanyaan krusial yang paling sering ditanyakan oleh dosen penguji terkait validitas model bisnis kami, dan kami akan langsung memaparkannya jawabannya pada presentasi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Mas Weldy Aryo. Selanjutnya untuk Mas Weldy, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Mas Fariski. Seperti sudah disampaikan dengan Mas Fariski ya, untuk memfasilitasi sesi Q&A pada presentasi kali ini, kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan juga untuk dijawab. 7 pertanyaannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metodologi yang digunakan. Lanjut ke nomor 2, apa fungsi dari BMC dari Atap Indonesia. Nomor 3-nya, customer segment UMKM dari Atap Indonesia-nya seperti apa. Yang keempat, key resource pada Atap Indonesia-nya apa saja. Yang kelima, yaitu jelaskan secara ringkas alur berjalannya proses bisnis dari website tersebut. Yang keenam, yaitu cara agar bisnis kita, Atap Indonesia ini bisa dikenal seperti apa. Yang terakhir, yaitu yang ketujuh, dampak dari aplikasi atau website Atap Indonesia ini apa saja. Baik, untuk berikut adalah jawaban dari dan penjelasannya. Yang pertama yaitu metodologi yang digunakan. Metodologi yang kami gunakan yaitu perancangan bisnis, permodelan bisnis model Canvas atau BMC untuk merancang ekosistem B2B, B2C secara terstruktur dari sisi operasional dan teknologi.
Atap Indonesia menggunakan integrasi sistem pakar, expert system, sebagai pondasi algoritma estimasi material yang kemudian dihubungkan dengan arsitektur distribusi O2O, online to offline, untuk manajemen rantai pasok lokal. Yang kedua yaitu apa fungsi dari BMC dari Atap Indonesia ini. Fungsi utama BMC di sini adalah sebagai kerangka strategis untuk memvisualisasikan dan menyelaraskan seluruh pilar ekosistem B2B, B2C, pabrikan, toko retail, dan konsumen ke dalam satu cetak biru yang utuh, blueprint. BMC memetakan secara presisi bagaimana platform menciptakan nilai seperti estimasi presisi dan pengiriman hyperlokal, siapa target pasarnya, dan bagaimana model monetisasinya melalui margin penjualan langsung dan komisi transaksi atau take rate. Yang ketiga yaitu customer segmen UMKM dari Atap Indonesia adalah segmen UMKM utamanya pada ekosistem ini, yaitu toko retail bangunan lokal. Posisi mereka bukan sekedar penjual biasa, melainkan bertindak strategis sebagai mitra pemenuhan pemesanan fulfillment center yang menerima PO, purchase order, secara hyperlokal dari pengguna platform yang berada di wilayah terdekat mereka. Pertanyaan selanjutnya yaitu key resource pada Atap Indonesia. Key resource sendiri adalah sumber daya utama yang menjadi penggerak platform, yaitu pada presentasi kami kali ini meliputi platform teknologi, yaitu infrastruktur cloud dan algoritmanya, expert system, simulator yang mengolah data secara real time. Yang kedua yaitu data spesifikasi, database komprehensif mengenai teknis material atap, harga, dan variabel mitigasi risiko kebocoran. Selanjutnya ada jaringan kemitraan UMKM, ribuan mitra toko bangunan lokal yang menjadi titik akhir distribusi fisik. Yang terakhir yaitu untuk key resource-nya sumber daya manusianya sendiri, yaitu tim pengembang IT, software engineer kami, ahli konstruksi, dan tenaga sales lapangan yang memverifikasi kondisi proyek. Untuk pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan secara ringkas alur berjalannya proses bisnis dari website tersebut. Proses bisnis berjalan secara otomatisasi dari hulu ke hilir dengan alur sebagai berikut. Yang pertama yaitu fase input. Di dalam fase input ini konsumen mengakses platform digital dan memasukkan parameter spesifikasi atap seperti dimensi rumah dan zonasi ke dalam simulator sistem pakar. Yang kedua yaitu fase kalkulasi. Sistem secara otomatis dan real time menerbitkan rencana anggaran biaya RAB, presisi sekaligus memberikan rekomendasi mitigasi risiko terstruktur. Yang ketiga yaitu fase routing. Setelah pemesanan PO diterbitkan, sistem melakukan routing secara hyperlokal untuk mendistribusikan pesanan tersebut ke toko bangunan mitra yang paling dekat dengan lokasi konsumen. Yang keempat yaitu fase eksekusi. Toko mitra memproses pesanan tersebut dan mengatur pengiriman fisik material berat langsung ke lokasi proyek konsumen. Yang keenam, cara agar bisnis kita Atap Indonesia ini bisa dikenal. Untuk strateginya itu kita memakai go to market difokuskan pada pendekatan hyperlokal yang bertahap. Dimulai dengan penetrasi pasar fase 1 di hub distribusi Jawa Barat. Taktik utamanya meliputi pertama melakukan onboarding dan edukasi massal kepada UMKM, mitra toko bangunan di area target. Misalnya difokuskan di wilayah Bogor terlebih dahulu. Selanjutnya yang kedua menawarkan penggunaan fitur simulator sistem pakar secara gratis bagi konsumen awam yang berfungsi ganda sebagai alat bantu teknis sekaligus magnet pendatang traffic, yaitu pemasaran produk di dalam inbound. Selanjutnya, setelah basis pengguna kuat di satu wilayah, ekosistem akan direplikasikan ke seluruh kota-kota besar di Pulau Jawa, yaitu masuk ke fase ekspansi. Untuk pertanyaan terakhir yaitu ketujuh, dampak dari aplikasi atau website Atap Indonesia apa saja? Dampak yang dihasilkan mencakup penyelesaian masalah struktural di industri konstruksi ringan.
Yang pertama itu bagi konsumen, end user sendiri, mengeliminasi asimetri informasi teknis, sehingga masyarakat awam terhindar dari resiko salah beli, anggaran yang meleset, over atau under budget, dan bahaya kebocoran akibat perhitungan struktur yang keliru atau miss. Yang kedua yaitu bagi UMKM material bangunan, memberikan fasilitas transformasi digital instan bagi toko bangunan lokal tanpa mereka harus berinvestasi pada infrastruktur IT yang mahal. Hal ini mengoptimalkan visibilitas toko dan meningkatkan omset melalui pesanan digital. Selanjutnya untuk rantai pasok logistik secara fundamental memecahkan inefisiensi biaya pengiriman, last mile delivery, material bangunan yang berat, yang selama ini menjadi kelemahan utama dari platform e-commerce retail konvensional. Baik, untuk Q&A presentasi pada kesempatan kali ini kami rasa cukup. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Pariski. Silakan, Mas. Terima kasih Mas Weldy atas presentasi Q&A-nya. Demikianlah dapat kami sampaikan di mana seluruh rangkaian presentasi kami mengenai Atap Indonesia sudah dijelaskan baik dari mulai keseluruhan website, BMC, dan pitch deck-nya. Kami berharap solusi yang kami tawarkan dapat menjadi salah satu inovasi yang mendukung transformasi digital UMKM di sektor konstruksi, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam merencanakan pembangunan. Dan kemudian untuk sesi penutupnya, akan saya presentasikan untuk sesi penutupnya. Dari kelompok 7 kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Frisma Handayana atas semua ilmu, arahan, serta bimbingannya selama semester 8 ini. Besar harapan kami melalui presentasi pemenuhan tugas ujian akhir semester ini pada mata kuliah rintisan bisnis digital, proyek gagasan kami dapat diterima dengan baik dan mendapatkan evaluasi serta penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.